nama saya Arif Kristianto Lestadi. Jumpa lagi di Arif Konten. Kali ini saya mau membahas mengenai dompet digital atau dalam bahasa Inggris disebut dengan e-wallet. Dompet digital di Indonesia diawali oleh Telkomsel merilis Tikes pada tahun 2007. Lalu disusul Dompetku oleh Indosat setahun setelahnya. Kemudian disusul oleh XL Tunai dari XL Axiata pada tahun 2012. Dompet digital terbesar di Indonesia, GoPay, milik Gojek Group, didirikan pada tahun 2016 dan dengan segera menjadi populer karena ekosistem Gojek yang sudah relatif matang. Kemudian, pada tahun 2017, Visionet International, anak usaha dari grup Lipo, ikut mendirikan dompet digital bernama OVO. Karena didukung oleh Bank Nobu yang masih grup Lipo, memudahkan OVO dalam memperoleh izin penyedia layanan keuangan digital dari Bank Indonesia. Ini menjadi berkat untuk OVO di saat Tokopedia Pay, dompet digital yang awalnya dibentuk oleh Tokopedia, ditolak oleh Bank Indonesia. Yang berujung pada digandengnya OVO sebagai mitra resmi dompet digital Tokopedia. Sinergi ini membuat jumlah pengguna OVO meningkat dengan pesat. Sayangnya, tidak lama setelah Gojek dan Tokopedia merger menjadi GoTo, eksistensi OVO digeser oleh GoPay. Tentu akan menjadi PR tersendiri bagi OVO untuk mempertahankan eksistensinya setelah ditinggal Tokopedia. Pemain yang tergolong baru masuk dalam layanan ini adalah Dana, yang mulai beroperasi di tahun 2018 dengan dukungan dari Mtek, holding dari SCTV, Indosiar, dan juga investor dari Bukalapak. Di samping Mtek, secara teknologi, Dana didukung juga oleh Ant Financial, yaitu sayap bisnis keuangan dari Alibaba. Menurut data dari Daily Social, mengenai Indonesia Fintech 2021, hanya dalam waktu 3 tahun saja, Dana berhasil masuk ke jajaran top 3 setelah GoPay dan OVO. Bahkan lebih populer ketimbang ShopeePay yang menjadi idolanya ibu-ibu. Untuk mengetahui lebih dalam tentang Dana, yuk kita bahas dari kacamata strategi marketing STP. Menurut saya, sebagai pemain penantang, Dana tidak memiliki strategi segmentasi yang berbeda dibanding para pendahulunya, yaitu menyasar semua pengguna smartphone di seluruh Nusantara yang menyukai kepraktisan. Di awal peluncurannya, Dana menargetkan pengguna smartphone penyuka kulineran. Saya ingat, promosi gencarnya dulu berkolaborasi dengan KFC. Namun sayang, promosi yang dilakukan tidak bertahan lama. Dana terlihat tidak terlalu berani bakar duit, tidak seperti yang dilakukan OVO maupun GoPay. Kemudian Dana beralih menargetkan para pengguna marketplace Lazada, yang juga masih merupakan anak perusahaan dari Alibaba. Namun, karena Lazada menurut saya eksistensinya sudah jauh berkurang ya, kalah dengan Tokopedia dan Shopee, hal ini bisa jadi tidak signifikan untuk meningkatkan jumlah pengguna Dana. Positioning Lazada pun semakin menurun, di mana kebanyakan pembeli Lazada lebih suka menggunakan fasilitas COD-an atau cash on delivery. Pastinya menjadi challenge tersendiri untuk positioning Dana sebagai dompet non-tunai dalam penetrasi pasar. Saya pribadi menyarankan Dana untuk bisa mencari positioning baru atau menambah positioning lainnya yang lebih cocok. Dari sisi brand identity, nama Dana itu gampang diingat dan sangat bagus. Karena menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Dana itu artinya uang yang disediakan untuk suatu keperluan. E-wallet ini mengambil warna biru, di mana biru dikenal melambangkan kepercayaan. Jadi memang sudah tepat ya, Dana mengambil warna tersebut. Sebagai marketing inisiatif, Dana merilis campaign Bebas Drama. Dana adalah yang pertama memberikan jaminan uang kembali apabila terjadi masalah dalam proses pembelian atau proses pembayaran di merchant, termasuk jika terjadi pencurian saldo akibat scamming atau akibat gadget kita yang hilang. Dengan masuknya Sinarmas Group dan Lazada sebagai investor yang membuat Dana otomatis menjadi unicorn dengan valuasi 1,2 miliar dolar,
di Agustus 2022 ini, menurut saya bisa menjadi bahan bakar baru bagi Dana untuk bertumbuh. Dana mengklaim memiliki 115 juta pengguna, tapi hanya rata-rata 10 juta transaksi per hari, yang berarti tidak sampai 10% dari pengguna aktif. Saya jadi punya usulan, taktik marketing untuk Dana, memanfaatkan big data dari 115 juta pengguna, bisa dicoba usaha untuk menaikkan pengguna aktif dengan berbagai strategi promosi. Misalnya, promo comeback voucher, seperti yang dilakukan marketplace ketika penggunanya lama tidak berbelanja. Tidak usah dululah menambah pengguna baru kalau pengguna yang ada sekarang belum dioptimalkan. Berikan pilihan promosi yang sesuai dengan profil pengguna. Misalnya yang suka kuliner, promonya tentu saja terkait makanan dan minuman. Bagi yang suka main game online, promonya pembelian paket data, paket pulsa, atau sejenisnya. Demikianlah seterusnya. Atau mungkin dengan pengalaman panjang Sinarmas Group di Indonesia, Dana sudah punya strategi baru yang extraordinary, yang tidak perlu lagi mengekor strategi para e-wallet lainnya. Akankah Dana menggantikan OVO dan GoPay menjadi top of mind dompet digital di Indonesia? Sampai jumpa di konten berikutnya. Terima kasih.